Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Kiranya tetap dalam kesehatan, tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, pagi ini kita bersama-sama beribadah dan menikmati sukacita di dalam ibadah khusus peringatan atau hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, tentunya selain berkat ibadah, pujian, penyembahan yang sudah kita ikuti bersama-sama, tentu akan menjadi lebih lengkap dan sempurna apabila kita bersama-sama pagi ini juga merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan sangat menguatkan dan sangat berguna bagi diri kita, baik pribadi maupun tentunya juga untuk keluarga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama, memohon hikmat dan tuntunan penyertaan yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kita terima pagi ini boleh memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini, kesempatan yang indah bagi kami, meskipun tetap dalam suasana ibadah di rumah masing-masing, namun hamba-Mu percaya tidak mengurangi berkat juga hikmat yang boleh kami nikmati dan Tuhan taburkan di antara kami semua. Dan sebentar kami akan menikmati sabda kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami, menguatkan hati kami, menguduskan pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan yang boleh kami terima sungguh-sungguh dapat kami terima dengan baik dan menambahkan iman kami semakin hari semakin dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga semakin hikmat, semakin bijak di dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tuntun perenungan kami pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami nyatakan siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai kenaikan, tentu tidak lepas dari janji Tuhan yang Tuhan sampaikan sebelum beliau naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan berjanji bahwa ada penyertaan, ada tempat yang dipersiapkan di surga untuk kita semua, dan juga tentunya Tuhan berjanji bahwa kelak Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kali menjemput kita semua, membangkitkan orang-orang mati, mereka yang sudah percaya, untuk kemudian dibawa bersama-sama dengan Bapa menuju ke surganya yang mulia. Nah, berbicara tentang janji, hari-hari ini saat masalah juga sakit penyakit, mungkin juga beberapa di antara kita mengalami krisis keuangan dan lain sebagainya, ada masalah yang datang bertubi-tubi. Tentunya juga pandemi seperti sekarang ini yang sangat mengganggu hati, ketenangan jiwa dan juga pikiran kita. Maka pastinya di antara kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita sering muncul, timbul yang namanya kekhawatiran yang mencemari pikiran kita sekalian. Nah, kekhawatiran ini yang saya takutkan dan perlu kita waspadai bersama-sama, justru akan semakin hari semakin melemahkan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengontrol kekhawatiran kita? Bagaimana supaya kita atau iman kita ini tidak dilemahkan oleh berbagai macam situasi yang ada, apapun itu masalahnya? Tentu saya mau katakan, kembalilah mengingat janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji seperti yang saya katakan tadi, di antaranya dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemudian Tuhan juga berjanji bahwa dia akan mengirim roh penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang akan senantiasa ada mendampingi kita, menolong kita dalam setiap kesusahan kita, tentunya tepat waktunya Tuhan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan menurut hikmatnya Tuhan. Juga Tuhan berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita sekalian ke dalam surganya Tuhan, dan tentunya menghakimi dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan inilah yang seharusnya menguatkan kita, bahwa di dalam segala perkara kehidupan kita, tentunya janji Tuhan ini harusnya tetap kita ingat, harusnya tetap kita
masukkan di dalam hati kita menjadi satu kekuatan tersendiri. Sehingga harapannya kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu tidak lagi menguasai diri kita, namun iman percaya kita lah yang menguasai hidup kita, yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Nah, ada satu nats firman Tuhan yang akan menegur kita sekalian pada pagi hari ini. Nats firman Tuhan ini terambil dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Begini kata firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah khawatir, janganlah kecut hatimu, janganlah tawar hati. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan kepada umat Israel melalui Yosua. Nah, mari kita imani bersama-sama janji ini. Karena saya percaya janji ini pula lah yang Tuhan berikan kepada kita. Maksud daripada firman Tuhan ini dituliskan di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab Injil ini, yang kita percayai benar tanpa salah secara mutlak, tentu memiliki makna yang dalam bagi kita. Bukan sekedar tulisan cerita sejarah, tetapi inilah firman Tuhan yang kekal sepanjang masa, yang berlaku dalam segala keadaan, dalam segala masa, dalam segala zaman. Itu artinya bahwa kekuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu tentunya berlaku pula dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun zamannya sudah berbeda, walaupun mungkin masalahnya pun juga berbeda. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa firman Tuhan inilah yang seharusnya menguatkan kita. Jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Untuk segala masalah yang terjadi, untuk segala penderitaan yang kita alami. Bukankah setiap manusia pasti berharap hidupnya akan baik-baik saja? Setiap manusia tentu berharap bahwa hidupnya senantiasa mulus seperti jalan tol yang tanpa hambatan. Ya kan? Namun seringkali kita juga lupa bahwa di jalan tol, meskipun jalannya mulus tanpa hambatan, tapi bukan berarti tidak ada kecelakaan. Di jalan tol pun rawan kecelakaan. Dan bahkan sampai parah. Banyak korban jiwa yang melayang di jalan tol yang katanya jalan tanpa hambatan itu. Apa artinya? Apa maknanya? Bahwa semulus-mulusnya jalan kita, hidup kita, seenak-enaknya hidup kita, maka tidak akan berarti tanpa adanya permasalahan, tanpa adanya tantangan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seperti saya katakan, pernah saya katakan dulu, bahwa dengan tantangan itu menguatkan kita, bahwa tantangan itu mendewasakan kita, bahwa tantangan itu membuat kita semakin hebat, semakin berpengalaman di dalam menjalani kehidupan. Dan bahkan bukan mustahil jika dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, suatu saat kelak kita justru bisa menjadi problem solution atau pemberi solusi bagi orang-orang yang mengalami masalah yang mungkin kurang lebih sama seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Misalkan contoh, Anda tidak pernah sakit, tapi suatu ketika Anda sakit batuk. Tentu tidak enak, tentu tidak nyaman. Tetapi dari sakit itulah Anda menemukan, pertama, bagaimana cara menyembuhkan batuk. Yang kedua, bagaimana cara mencegah supaya tidak batuk. Suatu saat ketika ada orang lain batuk seperti yang Anda alami, maka Anda bisa menularkan berkat itu, yakni bagaimana cara mengobati supaya cepat sembuh, yakni bagaimana caranya supaya nanti tidak terkena batuk lagi. Tantangan kehidupan kita kurang lebih seperti itu. Jadi oleh sebab itu, jangan kecut hatimu, kata Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jangan tawar hatimu. Kalau minggu yang kemarin saya pesankan, berbahagialah di dalam berbagai macam pencobaan. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang dapat menguatkan kita. Nah, jadi sekali lagi, mengingat tentang kenaikan Tuhan, itu artinya mengingat pula tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan saya rasa ini sangat tepat sekali untuk kita aminkan dan imani bersama-sama. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu kekal dan abadi. Janji Tuhan itu berlaku sepanjang masa. Janji Tuhan itu berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Dan janji Tuhan itu berlaku untuk siapa saja yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan di momen kenaikan ini, ingat, Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita seorang diri. Dia mengirim penolong yang setia. Ada Roh Kudus yang senantiasa menggenapkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk apapun yang menjadi masalahmu saat ini, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan menyerah. Ada Tuhan, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Anda senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya boleh menolong dan menguatkan kami, menjadikan kami semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin kuat di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan dan ujian kehidupan kami semua. Kami percaya untuk segala yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan jika kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya pada pagi hari ini, termasuk firman Tuhan-Mu ini. Karena bagaimanapun juga hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Maka Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati setiap jemaat-Mu satu persatu, dan juga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini dan berdoa bersama-sama dengan kami pagi ini. Tuhan Yesus yang memberkati, menyertai mereka senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan doa firman Tuhan ini juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Selamat pagi dan shalom.